Pada video ini, kami melakukan kunjungan ke salah satu situs bersejarah yaitu Candi Moro Jambi. Kunjungan ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan dan memahami secara langsung peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Kegiatan diawali dengan perjalanan menuju lokasi candi setelah melakukan persiapan dan pengarahan singkat oleh guide. Kemudian penjelasan tentang candi akan dijelaskan oleh guide seperti dalam video berikut ini. Kalau untuk ini itu ditambah pelestariannya, kalau untuk betul-betul komplek kita sekitar 2000-an hektar. Total candi kita itu 116 kurang lebih. Ada bangunan, ada parit, ada buluran, ada kolam besar dan kolam kecil. Terus sebagian besar itu juga ini ya sudah dipugar. Total kurang lebih ada 18 candi. Yang masih tertimbun ada 83-an candi. Masyarakat sini bilang yang tertimbun tanah, gundukan tanah ya, dalam gundukan tanah bukit kecil ada struktur bangunannya. Masyarakat sini bilang namanya Menapo. Nah, yang di depan kita ini namanya Candi Gumpung. Mungkin kenapa namanya Gumpung? Gumpung itu bahasa lokal loh. Apa artinya itu, Bang? Artinya terpotong, tidak ada pucuknya. Oh. Nah, kalau teman-teman mungkin adik-adik ini pernah lihat candi di Jawa, terus ada Prambanan, ada Borobudur, ada Candi Arjuna, beberapa candi yang lain, mungkin ada prasasti. Ya. Berapa lama candi itu dibangun, siapa yang bangun, dan masa siapa yang bangun, dan arsiteknya juga ada kan? Ada. Tapi di Muara Jambi rata-rata penamaannya dari masyarakat. Ada candi tinggi, bentuknya tinggi, kembar batu, candinya kembar. Kita belum temukan satu prasasti pun, tapi paling banyak itu penamaan dari masyarakat. Itu mungkin pengetahuan dasar. Kita masuk sedikit. Bisa dilihat di sini, kami dipersilakan untuk memasuki kawasan pekarangan Candi Gumpung. Kemudian, guide menjelaskan bagaimana candi ini bisa dibangun hanya menggunakan bata saja tanpa perekat seperti semen pada masa modern ini. Baik, kita mendengarkan penjelasan secara singkat oleh guide berikut ini. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, perekatan batu bata kita. Ya, ada yang saya paling banyak menemukan dari pengunjung umum ya. Kalau mereka bilang, ini merekatkan batu batanya pakai putih telur ya Mas, kata dia bilang. Kalau pakai putih telur, ya berapa telur lagi, berapa ayam lagi, berapa bungkus mie lagi ya kan? Ya. Nah, untuk perekatan batu bata di Muara Jambi sendiri, dia ada sistem gosok. Ini batu pertama. Sistem pertama, batu kedua. Masa Sistem gosok. Ini batu pertama disiram air, lalu digosokkan batu kedua. Yang sistem yang jangan di atas bangunannya. Terus yang kedua pakai lempuk atau lumpur. Terus kualitas batu bata dan batu bata di sekitaran sini ada pagar luar, pagar dalam, pagar luar. Ini batu bata asli. Bayangkan sudah ada di 691 sampai ke abad 12, 7 ke abad 12 dan batu batanya masih bertahan sampai sekarang. Kita pernah coba ikutin pembuatan batu batanya, tapi kita kalah di pemanasan. Kita coba tinggikan panasnya, biar retak 1000, kita turunkan panasnya, dia pecah, melengkung kayak kerupuk. Sampai saat ini kita belum bisa ikuti. Tapi kalau komposisinya tanah, pasir, sama rata, pembakaran, mungkin di pembakaran kita nggak bisa ikutin. Ada yang bilang juga ini panas alami. Selesai Candi Gumpung, kami melanjutkan perjalanan ke Kompleks Stupa. Sedikit lagi. Sekarang kita di Kompleks Stupa. Jadi sebenarnya ini makam teman-teman. Yang besar itu yang tengah-tengah. Itu makam gurunya. Yang kecil-kecil ini murid yang mau dekat sama gurunya. Tapi ya sekelas-kelas inilah ya. Lebih tinggi tingkatannya. Makanya dibangun simbol stupa ini. Kompleks stupa itu rata-rata. Stupa itu yang itu tuh ujung tuh. Belakang kalian. Yang kayak pion catur. Ya. Yang kalau kalian lihat di Borobudur, itu stupa. Biasanya rata-rata stupa yang ada di komplek candi itu berisi ini, abu kremasi. Ya, di dalam guci atau gerabah. Terus masih ada satu yang utuh di museum. Terus di sini ada juga gurunya. Mungkin kita kenal di Universitas ada dosen, nah mereka di sini ada juga guru, namanya Dharma Kirti. Dharma Kirti itu gelar, Dharma itu kebaikan, Kirti itu ajaran. Orang yang memberi ajaran kebaikan. Kalau orang Tibet sana bilang guru di sini namanya Sarlimpa. Artinya itu orang Pulau Emas. Ya orang-orang dulu.
datang ke sini Sumatera kita sebutan apa namanya? Kalian tahu? Tidak. Kalau dulu di masa-masa 7 sama 12 namanya Suwarna Dwipa, artinya pula emas. Ya kemungkinan emas itu pengetahuan atau rempah-rempah semacamnya. Danau atau Telaga Rajo merupakan tempat pembersihan oleh raja dan memiliki kedalaman sekitar kurang lebih 4 meter dan memiliki 2 saringan air sebelum airnya mengalir ke Telaga Rajo ini. Setelah perjalanan panjang dari Candi Moro Jambi, akhirnya kami beranjak ke candi berikutnya, yaitu Candi Kedaton. Di sini kami menemukan banyak hal yang menarik, contohnya sendiri yaitu sumur, dan penjelasannya akan dijelaskan oleh guide. Didalamin 6,5. 6,5 itu dia makin ke bawah, makin kerucut. Yang batu bata lingkaran itu batu bata asli. Ini nggak pernah dipasang lagi. Tidak bisa diminum, masuk api dan tuh. Kalau pH airnya 7 netral. Kalaupun mau diminum, aku nggak. Karena kita mahalnya mungkin kita bisa lihat aja. Tapi bisa dibanyak eksperimennya bang. Tidak apa-apa bang. Dia pH 7. Apa jatuh dulu? Bisa diludahi tak bang? Salam bagi minum deh bang. Bang, katanya bang. Aduh. Wih, tasnya ada bisa juga bang. Umurnya. Umurnya. Ya, kita enggak. Itu enggak bang. Abang ganteng bang. Oke ya. Zam-zam kah? Berat ya boy. Setelah dari sumur awet muda, kami beranjak ke candi berikutnya, yaitu Candi Tinggi. Dan penjelasan tentang Candi Tinggi ini akan dijelaskan oleh guide kembali. Mari kita simak penjelasan Candi Tinggi oleh guide. Untuk Kusuma. Jadi punya arti di sini. Ini tinggi-tinggi galau kamu. Kemungkinan juga sebagai ucapan terima kasih. Udah nampak paku. Dikirimlah atau diantar. Kalau kita buat ini sendiri di sini, karena ini juga jauh ya. Cuma dari Kediri. Rampung dan Rampung. Kalau yang sebelah kiri juga ada penanggalan, tapi di sini yang sebelah kiri. Iya bang. Itu ada tulisan juga bilang song, ada juga bilang antara 11-12 penanggalan. Ini Jawa kuno loh, Sanskerta. Kalau mereka di sini Melayu kuno. Makanannya tetap sama, campuran mitologi. Kalau yang depan tadi kita belalai, ini tengkorak, bawahnya ada berupaan ini ya, naga. Itu kedaton. Bang. Kedaton itu artinya kedatuan, tempat yang tua. Kalau kita di universitas ya gedung rektor lah kita anggap. Ini kedaton. Kalau yang sebelah kanan, nanti dibagi ruang lagi nih. Ada sebelah kiri di ujung. Kita lihat aja di sana. Jalan. Setelah mengunjungi semua candi, akhirnya kami melanjutkan ke perjalanan terakhir, yaitu museum. Di museum ini, kami disuguhkan banyak karya seni yang memiliki arti yang sangat mendalam. Dan ini juga menjadi video terakhir pada video kali ini atau pengunjung acara. Dan ini adalah beberapa dokumentasi foto saat berada di candi dan museum. Kunjungan ke candi ini memberikan pengalaman yang sangat berkesan karena kami dapat melihat secara langsung peninggalan sejarah yang mana sebelumnya hanya kami pelajari melalui buku. Suasana di sekitar candi yang asri membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Harapannya setelah mengikuti kunjungan ini, kami tidak hanya memahami sejarah secara teori, tapi juga memiliki kesadaran untuk menghargai, menjaga dan melestarikan situs sejarah.